Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap semangat mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, untuk bisa membaca dan memahami kitab Gundul, setidaknya kamu harus tahu 3 hal ini. Pertama, kamu harus tahu makna tiap-tiap kalimat yang akan kamu baca. Yang kedua, kamu harus tahu ilmu shorof. Yang ketiga, kamu harus tahu ilmu nahwu. Dan yang keempat, kamu harus sering latihan. Nah, dalam channel Kampung Ilmu ini, sudah pernah saya sampaikan materi ilmu shorof dan ilmu nahwu. Saya kira untuk ilmu shorofnya sudah cukup untuk digunakan membaca kitab Gundul. Meskipun materi ilmu nahwu belum semuanya yang saya sampaikan, tapi sudah bisa untuk kita jadikan modal awal dalam praktek membaca kitab Gundul. Dalam praktek membaca kitab Gundul ini saya bagi 2 tahap. Tahap pertama, membaca kitab-kitab yang ada harokatnya, tapi tidak ada maknanya. Tahap kedua membaca kitab Gundul yang tanpa harokat dan makna. Dalam praktek ini kami akan menguraikan kalimat yang kita baca, baik dari segi ilmu shorofnya maupun ilmu nahwunya. Dan sebagai bahan praktek, saya menggunakan cerita-cerita pendek dari khazanah hikayat-hikayat Islam, dari kisah-kisah Islam yang mudah dipahami. Sekaligus kita bisa menyelami pelajaran-pelajaran, terutama pelajaran hidup yang terkandung di dalamnya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dengan sering latihan, tidak terasa kosakata bahasa Arabmu akan semakin tambah. Dan ini sangat membantu kamu dalam memahami kitab Gundul. Syukur kamu mau mencatat makna-makna yang belum kamu ketahui. Awalnya memang banyak kalimat yang tidak ketahui maknanya. Dan ini menjemukan sekali mencatat. Kenawan kalau kamu lakukan terus-menerus, insya Allah semakin lama semakin sedikit kalimat yang tidak kamu ketahui maknanya. Dalam latihan praktek membaca kitab Gundul ini, pertama akan saya maknani. Sekaligus saya terangkan ilmu shorofnya dan ilmu nahwunya. Mungkin juga tidak saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kamulah yang harus menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagi teman-teman dan sahabat-sahabat Kampung Ilmu yang ingin tanya, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Saya kira pengantar dari saya cukup. Sekarang yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amiru yahmilut tibna. Ya, kalau judul seperti ini, itu menjadi khobar. Mubtada'nya dibuang. Kalau diutuhkan berarti utawi judul ini itu al-amiru yahmilut tibna. Al-amiru yahmilu at-tibna. Al-amiru itu menerangkan seorang gubernur, yahmilu yang membawa siapa gubernur, siapa amir. Jadi ini yahmilu fi'il. Fi'il punya fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa. Huwa itu siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan lah ini al-amiru. Jadi ini saya beri tanda angka 7. Nah, yang dimaksudkan dia itu berarti ya yang ada angka 7 di belakangnya, yaitu al-amir. Berarti yahmilu yang membawa siapa? Amir membawa at-tibna ing jerami. Ini ada kodenya mimfa, singkatan dari maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu hukumnya nasab. Nah, ini nasab. Tanda nasabnya pakai fathah karena berupa isim mufrad. Karena ada siapa Salmanu Salman, ini tidak pakai non, tidak Salmanun. Mengapa? Karena ini termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tidak boleh diberi tanwin. Apa alasan ghairu munsharifnya? Alasannya karena Salmanu itu nama dan ada tambahnya alif nun. Maka ini adalah ghairu munsharif.
sebagai fa'il, tanda fa'ilnya itu dhammah. Kenapa? Karena berupa isim mufrad. Al-Farisiyu yang berbangsa Parsi. Parsi itu ya Persia. Radhiya semoga memberi keridhaan siapa Allahu Allah anhu dari. Nah ini ada angka 6 berarti darinya. Nya itu siapa? Ya yang ada angka 6-nya itu Salman. Berarti anhu dari Salman. Semoga Allah meridhoi Salman. Karena Salmanu Farisan. Nah, karena itu kan tarfaul isma tansibul khobar. Ini adalah isim karena Salmanu ini. Khobarnya belum ada. Khobarnya itu amiron. Karena ada siapa Salmanu Salman al-Farisiyu yang berbangsa Persia itu amiron sebagai seorang gubernur. Alal Madain atas wilayah Madain. Wilayah Madain itu di Irak. Ini Madain ini dibaca jer karena kemasukan ala. Tanda jernya kasroh. Wazata yaumin suatu hari ja'a datang kepada, nah ini kepadanya, nyanya siapa? Nah ini ada angka 6 berarti tarik ke belakang, angka 6-nya kemana? Ke Salman. Datang kepada Salman siapa? Rojulun, seorang laki-laki. Rojulun menjadi fa'il. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Min ahli Syami dari penduduk Syam. Ilal Madaini ke wilayah Madain. Wa ma'ahulan itu bersama rojul himlutibnin utawi muatan jerami. Ini ma'ahu sebagai khobar muqaddam. Nihu kembali ke tangkat 8 itu kemana? Ke rojul. Jadi berarti wa ma'ahulan iku dan itu bersama rojul himlutibnin utawi muatan jerami. Nah, ini sebagai mubtada muakhar, khobarnya didulukan, mubtadanya belakangan. Hukumnya mubtada rofa, tanda rofanya dhammah. Nah, kalau tibnin ini menjadi mudhof ilaih, maka dibaca jer. Fa bahasa ini fi'il. Fi'il punya fa'il. Fa'ilnya siapa? Wa. Wa yang dimaksudkan siapa? Angka 8. 8 kembali ke 8 yang sini. Berarti ini rojul. Mencari ansaksin dari seseorang. Saksin ini dijerkan oleh an huruf jer. Saksin berarti dijerkan oleh an. Tanda jernya asroh karena berubah isim mufrad. Yahmilu yang mau membawa siapa? Saksin. Yang yahmilu yang mau membawa siapa? Orang lahu pada rojul hazat tibna ing ini jerami. Haza ini adalah menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab. Tanda nasabnya, nah ini tidak ada, hanya takdirnya aja nasab. Tapi tidak ada tanda nasabnya. Mengapa? Karena hadza ini termasuk isim yang mabni. Mabni berarti tanda i'rabnya tidak ada. Atibna ini menjadi badal. Badal ini belum sampai pelajarannya ya. Nanti kalau udah sampai tak terangkan tentang badal. Falam yusyahid maka tidak menyaksikan. Syahada ini fi'il mudhari' dari syahada yusyahidu. Kemudian fi'il mudhari' kemasukan lam maka dijazmkan. Jazmnya pakai sukun. Falam yusyahid maka tidak menyaksikan. Siapa yang tidak menyaksikan? Ini angka 8 kembali ke rojul. Tidak menyaksikan siapa? Rojul siwa Salmana kecuali Salman. Nah ini Salmana i'rabnya adalah jer, tanda jernya fathah. Kenapa? Karena termasuk isim ghairu munsharif. Dulu sudah pernah saya terangkan panjang lebar tentang isim ghairu munsharif. Fadzonna maka menyangka
siapa rojul anau ing sesungguhnya Salman, ini angka 6 kembali kepada Salman, menyangka hammalun, tukang panggul. Asalnya hammalun itu hamilun, orang yang membawa. Kalau hammalun artinya menjadi tukang membawa, tukang manggul. Ini menjadi khobar daripada anna. Amalnya anna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Fanada, maka memanggil siapa rojul kepada Salman, waqala, dan berkata siapa rojul lahu kepada Salman. Berkatanya, ta'ala, mari, sini, ihmil, bawakanlah. Ihmil ini fi'il amar, domirnya anta. Jadi berarti bawakanlah. Dia berkata kepada Salman seperti itu, bawakanlah. Fahamala, maka membawa siapa Salman atibna ing jerami. Wasaro dan berjalan siapa Salman, ini ada angka 2. Ini saro, ini fi'il madhi. Fi'il berarti punya fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir tersimpan di sini yang kembali kepada Salman. Bihi, dengan membawa atibna, ini 9 kembali ke sini. Ila manzilir rojuli, ke rumah orang laki-laki itu. Ila huruf jer, manzili dijerkan oleh ila, tandanya jer kasroh. Ar-rojuli jer, kenapa? Sebagai mudhof ilaih. Susunan mudhof ilaih itu banyak sekali. Maka kamu harus tahu itu tentang apa itu mudhof ilaih. Wafit toriki, dan di tengah jalan, syahada, menyaksikan, ini fi'il, siapa yang menyaksikan? An-nasu, manusia, menyaksikan Salmana ing Salman, yahmilu, membawa siapa Salman, atibna ing jerami. Lihadar rojuli, kepunyaan ini laki-laki. Jadi gubernur membawa jerami laki-laki ini. Faqalu, maka berkata, kola kolu. Berarti ini ada dhamir hum. Hum kembali siapa? Hum kan laki-laki banyak, berarti kembali kepada Anas. Makanya ini dikasih kode 4. Faqalu, maka berkata siapa Anas, lalu kepada rojul. Berkatanya, hadza utawi ini Salman. Hadza utawi ini Salman, ini itu al-amiru, gubernur, orang yang menjadi gubernur. Faqala, maka berkata siapa? Ar-rojulu, ini fa'il, kasih tanda sendiri. Berkata siapa rojul, mu'tadiran, dengan memohon maaf, mu'tadiran. Hal ini kita belum sampai, menjadi hal mu'tadiran, dalam keadaan minta maaf, li Salmana, kepada Salman. Nah ini li huruf jer, Salmana dijerkan oleh li, tanda jernya fathah karena berupa isim ghairu munsharif. Lam a'rib, tidak mengerti, tidak mengetahui siapa saya, itu kata rojul. Jadi a'rif itu ada dhamir ana di dalamnya ini. Ini fi'il mudhari' arpa ya'rifu, a'rifu, ya'rifu, ya'rifan, ya'rifuna, terus ke bawah itu menjadi a'rifu. Kemasukan lam menjadi a'rif. Tidak mengerti siapa saya, ka kepadamu. Tidak kenal siapa saya, ka kepadamu. Wa arada, dan ingin siapa rojul, ayyahmila, untuk membawa siapa rojul, wa ya rojul, atibna ing jerami. Nah ini ada yahmila. Yahmila fil mudhari, aslinya yahmilu. Karena kemasukan an, maka menjadi ayyahmila. Atibna. Atibna menjadi maf'ul bih.
Maf'ul bih nasab, tanda nasabnya fathah. Faqala maka berkata siapa Salmanu Salman, jadi isim ghairu munsharif itu tidak boleh ditanwani. Berkata la tidak, hatta ablugho sehingga aku sampai, balagho yablughu. Yablughu kemasukan hatta menjadi ablugho, berarti hattanya itu menasobkan fi'il mudhari. Sampai manzilaka ing rumahmu, manzilaka menjadi maf'ul bih. Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah. Kalau ka ini udah pilih. Hukumnya jer, tapi karena ini isim domir, jadi ya tetap saja seperti itu. Nah ini ada singkatan mim, itu artinya mim itu singkatan dari mubtada, artinya utawi kalau dalam bahasa Jawa. Kho itu artinya khobar, artinya iku, itu. Fa singkatan dari fa'il, artinya apa atau siapa. Mim fa itu singkatan dari maf'ul bih, kalau diterjemahkan dalam bahasa itu ing, pada. Sekarang silakan kamu terjemahkan dengan bahasa Indonesia, ditulis di dalam kolom komentar. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.